segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Yesus, kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di matamu. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kembali pada pagi hari ini kita belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita minta pimpinan pada Tuhan. Mari kita berdoa. Ucap syukur Tuhan atas segala penyertaan-Mu, kebaikan-Mu yang melimpah bagi setiap kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami kembali belajar firman-Mu. Kiranya Tuhan, firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami dan kami dapat melakukannya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menyerahkan Tuhan Yesus waktu kami ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Haleluya, amin. Pada pagi hari ini mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Filipi. Itu Filipi pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai yang keempat. Ya, kota Filipi adalah kota di Makedonia Timur
yang merupakan salah satu berdirinya gereja mula-mula di daratan Eropa. Ya, kitab Filipi adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus ketika ia sedang berada dalam penjara pada jemaat-jemaat di Filipi. Pada pagi hari ini, firman Tuhan saya beri judul, sudahkah kita mengucap syukur dan bersukacita ketika mendoakan orang lain? Ya, kita akan membacanya dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-3 sampai yang ke-4. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-3 sampai yang ke-4. Saya akan membacakannya. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Di sini kita akan belajar dan kita akan kembali mengoreksi hidup kita. Apakah selama ini ketika kita mendoakan orang lain, kita sudah mengucap syukur dan bersukacita? Ya, setiap kita pasti pernah dimintai tolong untuk berdoa ya. Entah itu disuruh berdoa secara langsung di gereja ataupun dimintai tolong lewat media sosial seperti WA di grup itu ya. Seringkali minta dukungan doa. Nah, setiap orang pastilah punya respon masing-masing. Ada yang meresponi ketika dimintai tolong untuk mendoakan, oh iya saya dukung dalam doa. Orang ini adalah orang yang bersemangat seperti ya. Saking semangatnya biasanya sampai lupa kadang-kadang apa ya tadi ya yang harus didoakan ya, saking semangatnya seperti itu. Ada juga yang ragu-ragu. Oh iya mau minta dukungan doa apa, tapi dalam hatinya dia merasa ragu. Apakah nanti jika saya mendoakan orang lain, apakah doa saya akan dijawab ya? Doa saya aja belum dijawab, masa saya mendoakan orang lain. Tapi ada juga orang yang dengan setia mau mendengarkan, dengan teliti, ya apa yang mau didoakan, didengarkan, benar-benar, oh doanya apa, seperti ya. Ya setiap kita punya respon masing-masing ketika dimintai tolong untuk berdoa. Tapi sebagai saudara seiman, kita harus saling mendoakan satu sama lain. Buktinya di sini di Filipi yang 1 ayat 3-4 ini, Paulus memberikan teladan, bukti kasihnya kepada jemaat di Filipi. Dia mendoakan dengan ucapan syukur dan sukacita ya. Yang pertama kita mau belajar, Paulus mengucap syukur setiap mengingat jemaat di Filipi di dalam doanya. Jadi Paulus tidak pernah melupakan jemaat di Filipi. Walaupun saat ia menuliskan surat ini, Paulus sedang berada dalam penjara, dia tidak bersama-sama dengan jemaat di Filipi, tetapi Paulus ini tidak lupa ya, bukan berarti ketika Paulus berjauhan dengan jemaat di Filipi ini, dia melupakan kerinduannya untuk selalu mendoakan jemaat di Filipi. Tidak ya, dia selalu mendoakan jemaatnya dengan ucapan syukur, apalagi ketika mendengar bahwa jemaat di Filipi masih tetap berpegang teguh imannya kepada Tuhan. Walaupun Paulus tidak bersama-sama dengan mereka, bukan berarti Paulus tidak terbeban lagi untuk mendoakan jemaat di Filipi. Kemudian yang kedua, setiap kali Paulus berdoa dengan sukacita. Walaupun Paulus merasakan penderitaan, merasakan beban yang berat, dia harus dipenjarakan oleh karena pelayanannya di Filipi, tapi dia tidak menyalahkan Tuhan, apalagi marah kepada jemaat di sana. Baginya ketika Paulus bisa melayani bersama-sama dengan jemaat di Filipi, itu adalah suatu kebanggaan baginya. Kita pun memiliki beban hidup ya, tapi bukan berarti kita sama sekali tidak mau mendengarkan setiap keluhan atau mendengar setiap pergumulan doa dari saudara-saudara kita. Sebagai saudara seiman, kita pun harus saling mendoakan. Walaupun dalam penderitaan, Paulus tetap mau mendoakan, dia tetap bersukacita. Paulus merasa bahwa jemaat
di Filipi tidak menjadi beban. Ya, dia selalu bersuka cita, walaupun keadaannya tidak baik dalam hidupnya, tapi dia tetap bersuka cita. Apalagi mendengar tadi ya, bahwa jemaat di Filipi tetap setia kepada Tuhan, tetap belajar firman Tuhan, walaupun Paulus tidak bersama-sama lagi dengan mereka. Jadi kesimpulannya, setiap kali kita memiliki hak ya untuk meresponi setiap orang yang ingin didoakan, meminta doa kepada kita. Ketika kita menyadari bahwa orang-orang itu membutuhkan pertolongan kita harusnya bersyukur, karena setiap orang itu tidak diberi kepercayaan untuk mendoakan. Ketika ada orang yang datang kepada kita, minta tolong ya didoakan, itu berarti Tuhan ingin supaya kita menjadi berkat melalui doa-doa kita. Janganlah kita memikirkan beban hidup saya juga sudah banyak, pokok doa saya juga sudah banyak, seperti itu ya. Untuk diri saya sendiri misalkan ya, saya berdoa untuk diri saya sendiri, untuk kesehatan, untuk sekolah, untuk pekerjaan, kemudian untuk masa depan saya, dan lain sebagainya. Belum berdoa untuk keluarga saya ada orang tua saya, ada kakak adik, om, tante, dan lain sebagainya, itu pun harus didoakan. Tambah lagi, kamu minta didoakan, saya tambah banyak lagi pokok doanya. Itu ya. Ya, ketika kita mau menjadi berkat bagi orang lain, kita pasti mau untuk mendoakan. Walaupun bagi kita berat karena menambah setiap pokok doa kita lagi, tapi biarlah kita selalu bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan untuk kita menjadi saluran berkat lewat doa-doa kita, dan hendaknya kita juga bersuka cita, karena ketika kita bersuka cita, beban atau masalah yang kita alami, kita akan merasa ringan karena kita suka cita ya. Jadi marilah setiap kita memikirkan kembali apakah selama ini dalam kita mendoakan orang lain, kita sudah mengucap syukur, kita sudah bersuka cita atau belum. Kalau yang sudah, teruslah menjadi berkat melalui setiap doa-doa kita. Kalau yang belum, marilah kita bersama-sama belajar, saya pun belajar, dan kita bersama-sama menjadi berkat bagi orang lain dengan setiap apa yang bisa kita lakukan. Kita bisa mendoakan, ya kita berdoa untuk orang-orang yang membutuhkan, yang ingin didoakan oleh kita. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi kita, dan kita sama-sama menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang baik. Mari kita akan berdoa sebelum kita menutup firman Tuhan ini. Ucap syukur Tuhan, Kau memberikan kemampuan bagi kami, biarlah Tuhan kami bisa menjadi berkat bagi orang lain melalui setiap doa-doa yang kami naikkan untuk orang lain ya Tuhan. Engkau tahu bahwa kami juga memiliki doa secara pribadi, beban doa kami secara pribadi, tapi Tuhan ketika kami mau untuk menjadi berkat bagi orang lain melalui doa-doa, menjadi pendoa-pendoa bagi orang lain, kami percaya Tuhan Kau akan mampukan kami, Kau akan memberikan setiap ingatan yang baik bagi kami untuk setiap mengingat setiap masalah-masalah yang dialami oleh saudara seiman kami Tuhan, untuk kami bisa mendoakannya. Kami menyerahkan Tuhan Yesus kehidupan kami, setiap doa yang kami naikkan, setiap pergumulan yang kami naikkan, kiranya Tuhan kami senantiasa mengucap syukur dan kami bersuka cita Tuhan, oleh karena Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk kami dapat menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Haleluya, amin. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan selebih